Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meet again with Miss Tia in Akidah Akhlak Lesson. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you in healthy and safe. As usual, today we will learn in MIT2 YouTube channel. It's 10 o'clock now, but surely you are still excited to study with Miss Tia, right? If you are ready, let's start our lesson by saying Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anandaku, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki di bab yang keempat dengan judul Memiliki Sikap Terpuji Amanah. Teman-teman, pernahkah teman-teman melihat perilaku-perilaku seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar ini? Pada gambar pertama, kita melihat ada dua orang anak yang mengembalikan uang kelebihan dari kembalian seorang pedagang warung. Lalu, ada juga gambar seorang anak yang memberikan titipan dari kakaknya kepada orang yang diminta oleh kakaknya untuk diberikan barang tersebut. Lalu, ada juga para amil zakat yang menerima zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Nah teman-teman, semua gambar ini menunjukkan sikap apa ya? Ya benar, perilaku-perilaku yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut menunjukkan salah satu sikap terpuji, yaitu amanah. Nah, apakah teman-teman sudah pernah melakukan perilaku-perilaku dan bersikap amanah? Lalu, apa ya pengertian dari amanah? Baiklah, mari kita pelajari. Arti dari amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga dapat berarti sebagai pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah teman-teman, berarti seseorang yang memiliki sifat amanah sudah tentu dia juga seorang yang jujur. Sifat amanah merupakan salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman masih ingat kan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul? Ya, yaitu adalah sidik, amanah, tablik dan juga fatonah. Semua sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW haruslah kita contoh. Karena itulah amanah sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan merupakan sifat yang terpuji. Hendaklah setiap orang harus memiliki sifat amanah. Dengan bersikap amanah terhadap orang lain, kita telah berbuat baik kepada orang lain. Dan sesungguhnya ketika kita telah berbuat baik kepada orang lain, maka kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri juga. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata amanah secara bahasa dapat diartikan sebagai kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan dan kejujuran. Nah, lawan dari amanah adalah khianat. Seseorang yang khianat adalah seseorang yang tidak dapat dipercaya jika diberi amanah. Nah teman-teman, sebagai seorang muslim, kita harus mewujudkan amanah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diwujudkan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Seseorang yang mampu menjaga amanah adalah seseorang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, seseorang yang tidak mampu menjaga amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda dari seorang yang khianat. Jadi, menjaga amanah itu sangat penting ya teman-teman. Ini seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayatnya yang ke-58. Yang artinya, sungguh
Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Teman-teman, perilaku amanah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan berikut. Pertama, kita dapat menjaga dengan baik titipan yang diberikan kepada kita dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dititipi sesuatu oleh seseorang, maka teman-teman harus dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan jika sudah waktunya untuk dikembalikan pada pemiliknya, maka harus dikembalikan dengan keadaan seperti semula. Yang kedua, kita harus mampu menjaga rahasia yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, jadi kita jangan sampai membocorkan rahasia yang sudah dipercayakan oleh orang lain kepada kita, teman-teman. Dan yang ketiga, kita harus mampu menjaga semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat apa sajakah itu? Ya, seperti nikmat sehat, ilmu, harta benda, dan lain sebagainya. Misalnya, untuk menjaga nikmat sehat, kita harus rajin berolahraga dan makan makanan bergizi. Dan untuk menjaga nikmat ilmu, kita harus rajin selalu untuk belajar dan juga membaca. Untuk menjadi seseorang yang amanah, itu perlu dilatih sejak dari kecil, teman-teman. Dan juga dilaksanakan dimanapun kita berada. Contohnya ketika kita berada di rumah. Sikap amanah yang harus kita lakukan contohnya adalah menjalankan tugas rumah, belajar dengan baik, menjaga uang yang dititipkan oleh orang tua, mengerjakan PR dan juga melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian juga ketika kita di sekolah, teman-teman, seperti tidak mencontek saat ujian, melaksanakan piket kelas dan belajar dengan sungguh-sungguh ketika berada di sekolah. Di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal teman-teman, amanah juga harus dilaksanakan. Contohnya, ketika menyampaikan pesan atau titipan yang diberikan kepada kita, menjaga kebersihan lingkungan, dan melaksanakan hasil musyawarah warga. Amanah juga dapat kita lakukan ketika kita berada di tempat umum. Contohnya dengan menjaga kebersihan, mengembalikan uang atau barang yang tidak sengaja kita temukan, dan juga tidak membuat kerusakan ketika kita berada di tempat umum. Insya Allah teman-teman sudah melaksanakan semua ya sikap amanah dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial, teman-teman. Jadi, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dengan menjadi pribadi yang amanah, maka kita akan menjadi orang yang selalu disenangi oleh orang lain. Nah, jadi apa ya hikmah menjadi amanah itu? Hikmah yang pertama adalah kita akan selalu dipercaya oleh orang lain. Dengan menjadi orang yang dapat dipercaya, maka akan menjadi modal kita, sehingga kita dapat disenangi oleh orang lain dan mudah untuk berinteraksi dengan sesama. Hikmah menjadi amanah yang kedua adalah mendapatkan simpati dari orang lain. Hikmah yang ketiga adalah insya Allah hidup kita akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, dengan memiliki sifat amanah juga dapat membuat jiwa kita menjadi tenang. Baiklah, insya Allah teman-teman sudah jelas ya mengenai pengertian, contoh-contoh amanah dan juga hikmah dengan memiliki sifat amanah. Oke, this is the end of our lesson today. Next week, we will continue our lesson and still in chapter 4. Let's end our lesson today by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.